Hai semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga kalian semua sehat selalu ya, amin. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga. Pagi ini seperti biasa ya, nganterin kakak Caca ke sekolah. Hari ini aku tuh agak kurang enak badan, kayaknya karena kebanyakan minum es ya. Jadi nanti habis ini aku mau lanjut beli sarapan, temenin aku ya. Oke, kita udah sampai di sekolahnya kakak Caca. Mau kita anterin dulu ya ke dalam kelas. Kebetulan hari ini tuh hari Jumat, jadi kakak Caca bakalan lebih cepet ya pulangnya dibandingkan hari biasa. Gak berasa bentar lagi anak-anak dari TKB itu udah mau wisuda ya, alias mau perpisahan. Jadi anak-anak dari kelas lain yang KB dan TKA itu sedang mempersiapkan pentas. Ada yang latihan nari, nah termasuk kakak Caca. Walaupun udah latihan nari di sekolah, tapi kayaknya kakak Caca itu masih belum tertarik ya sama menari. Jadinya dia ya gitu deh, ogah-ogahan temennya nari, dianya cuma duduk doang kadang liatin. Nah cuma anehnya ya, kayak dulu tuh waktu dia masih KB, dia kayak gitu juga tuh, nggak mau ya latihan nari. Cuma pas hari H tampil, nah untungnya anaknya mau dan ternyata dia hafal gerakannya. Entah dia diam-diam memperhatikan atau gimana, nggak jelas lah ya. Yang jelas nggak bisa dipaksa anaknya. Jadi ya aku pasrah, terserah dia mau ikutan atau enggak nanti tampil nari ya. BTW ibu-ibu komitenya termasuk aku juga bakalan tampil, tapi kayaknya kita bakalan latihan nari itu setelah lebaran ya. Belum tampil aja udah deg-degan ya. Kebayang gak tuh gimana nanti ibu-ibu nari? Narinya modern dance ya BTW. Oh iya, kebetulan di mall yang ada di Lombok ini ya, di Epic ada pameran pendidikan, pameran sekolah gitu, terutama untuk anak yang mau masuk SD. Aku tuh mau mampir nanti ke mall, mau ngumpulin brosurnya ya. Kali aja ada sekolah yang kita minati untuk kakak Caca nanti. Kakak Caca masih lama sih SD-nya ya. Lanjut, ini aku sudah sampai di warung bubur ayam ya. Ini aku beli bubur ayam aja untuk sarapan karena udah nggak tahu lagi mau beli apa. Kebetulan memang tenggorokan agak kurang enak ya, jadi kayaknya paling cocok ya makan bubur. Ini aku lagi pilih persateannya. Ini ada sate usus, terus ada sate telur puyuh juga. Aku beli 2 aja, dan ini aku beli si bubur ayamnya cuma 1 karena kebetulan pas suami udah berangkat kantor. Pas suami biasanya pagi-pagi juga jarang sarapan ya. Kadang kalau misalnya dia pengen banget ya dia beli sendiri sebelum berangkat ke kantor. Ya udah nih, kita tutupin dulu ya wadah persate-sateannya, dan ini aku sudah selesai bayar. Cus ya, kita OTW pulang ke rumah. Nah BTW di sini aku beli bubur ayamnya ya, bubur ayam 88. Cus ya, kita pulang ke rumah karena habis ini aku juga mau masak yang simple aja, lagi pengen yang berkuah-kuah gitu, jadi pengen bikin soto kali ya. Nah ini dia bubur yang tadi aku beli. Aku biasanya kalau makan bubur diaduk, tapi aduknya tuh pas mau disuapin. Berarti aku masuk yang nggak diaduk atau diaduk ya. Makan bubur ayam tim yang diaduk sama nggak diaduk kayaknya sama aja lah ya, rasanya sama-sama bubur ayam, nggak berubah juga. Ini aku drakoran dulu, dan lanjut setelah selesai makan minum obat baru deh aku masak. Ini aku bikin soto daging ya, tapi bumbu sotonya aku samain aja sih kayak bikin soto ayam biasa, cuma dagingnya aku ganti pakai daging sapi. Ini ada 1/4 ya, jadi nggak banyak deh, kayaknya cuma bisa untuk sekali makan atau 2 kali makan mungkin. Kebetulan nanti itu kita mau ke mall ya, seperti yang aku bilang tadi, kita mau ke pameran pendidikan anak-anak. Jadi nanti kita bakalan makan lagi di mall. Oh iya, sharing dong teman-teman bunda-bunda di rumah, kalian yang udah punya anak nih yang masuk SD, apa sih biasanya yang menjadi pertimbangan bunda-bunda di rumah untuk memilih SD yang cocok buat anak kalian? Jujur, topik masalah sekolah ini tuh bisa dibilang hot topic ya diantara ibu-ibu, karena biasanya
biasanya kalau aku kumpul bareng sama teman-teman, pasti yang dibahas nanti anaknya mau sekolah di mana. Emang sih ya, anak-anak kita itu masih di TKA atau ada yang masih KB. Cuma kita itu kayak apa ya, mencari informasi lebih awal. Biaya untuk masuk sekolah zaman sekarang itu nggak murah ya. Jadi harus nabung dari jauh-jauh hari. Kalau aku pribadi juga mempertimbangkan jarak ya dari rumah ke sekolah. Maksudnya nggak cuma nyari sekolah yang bagus, tapi juga deket gitu dari rumah. Karena rasanya kayak nggak kebayang aja gitu kalau misalnya harus antar jemput anak sementara sekolahnya jauh. Sedangkan TK ini aja aku udah berasa banget sih capeknya. Kelihatannya emang simpel ya antar jemput anak sekolah, tapi apa ya, kalau jaraknya kejauhan itu rasanya badan tuh udah capek aja di jalan. Sedangkan di rumah kita masih punya banyak banget pekerjaan ya kan. Sebagai ibu-ibu ini entah mau masak di rumah, mau ngurus anak, mau beresin rumah, belum lagi ngurus suami. Aduh, ditunggu ya komennya bunda-bunda sekalian. Mana tahu pengalaman kalian bisa jadi pelajaran yang berharga buat aku ya, yang baru mau masukin anaknya ke SD. BTW ini soto aku udah jadi, soto daging sapi ya, yang simple aja. Ini aku pakai pelengkapnya bihun, telur rebus, kentang goreng, terus ada tomat sama jeruk nipis juga, terus pakai sambal. Aku nggak bikin perkedel ya karena lagi mager banget, jadi kentangnya aku goreng aja. Kayak gini aja, simple tapi rasanya udah enak banget, mantul. Pas banget ya lagi nggak enak tenggorokan, makan yang anget-anget kayak gini. Dan lanjut ini aku mau unboxing paket aku. Jadi kemarin itu aku belanja beli botol untuk tempat perbumbuan. Kebetulan kemarin itu aku dapet gratis ongkir ya, jadi sekalian aja deh aku pesen banyak. Nah ini dia tempat perbumbuannya. Ini aku beli ada yang kecil dan ada yang gedean juga. Kalau teman-teman mau samaan, link produknya aku taruh di description box ya. Oke, yang pertama ini ada tempat bumbu yang kecil gitu. Ini ukurannya 200 ml ya kalau di keterangannya, dan ini tuh sudah dilengkapi dengan labelnya. Jadi gampang, maksudnya bunda-bunda nggak perlu mikirin ini dikasih nama apalagi gitu kan untuk tempat bumbunya. Lanjut ini aku juga punya tempat minyak. Ini botolnya dari kaca ya, jadi dia kokoh banget. Aku pengen pakai ini buat narok minyak, buat tumis-tumisan gitu ya. Dan ini juga sudah ada label untuk namanya, jadi udah cakep banget. Dan aku juga beli beberapa yang ukuran gede ya. Ini yang ukuran 1000 mili. 1000 mili mungkin nggak nyampe 1 kilo kali ya, tuh nyampe ya. Keterangannya mili ya, bukan kilo. Jadi 1000 mili ya udah gitu deh. Dan ini juga sudah ada labelnya gitu. Ini aku pilih ada yang tutupnya bening dan ada yang putih. Kebetulan aku tuh udah pernah beli di toko ini, yang punya aku yang label gula ini udah pecah ya. Jadinya aku beli lagi deh supaya sama temen dia yang sebelumnya. Dan untuk yang baru ini barulah aku pesen toplesnya itu yang tutupnya putih biar seragam. Nah kurang lebih ini aja sih yang aku beli ya, ini di toko yang sama BTW. Untuk packagingnya tadi itu aku juga pesen double bubble wrap ya, makanya kelihatan kan tebel banget. Dan selamat sampai di Lombok. Perjalanannya lumayan ya ke Lombok, makanya aku tuh lebih memilih bayar lebih lah daripada barangnya pecah atau hancur di jalan kan. Walaupun harganya terjangkau alias murce ya, tapi ini kualitasnya oke banget menurut aku. Terus juga karena dia udah ada label namanya ya, toplesnya itu jadi kelihatan lebih rapi dan estetik. Nah kalau teman-teman mau samaan langsung cek aja linknya di description box. Lanjut, ini kita udah jalan ke mall. Hari ini aku ditemenin ya sama pas suami, kebetulan bisa pulang cepet, jadi kita bisa pergi ke pamerannya bareng-bareng. BTW teman-teman di Lombok ada yang datang juga nggak ya ke pameran ini? Aku datang ke pameran ini 2 kali ya. Yang pertama itu bareng sama pas suami, terus yang kedua aku datang bareng ibu-ibu komite dari sekolahan kakak Caca. Nah sebelum kita ke pamerannya, ini aku mau makan dulu. Jatuhnya ini makan sore ya, makan sore menjelang malam lah ya. Kita pesen udon, pas suami pesen yang udon kering, kalau aku pesennya yang pakai kuah niku udon ya. Terus kita juga pesen gorengannya. Kakak Caca suka banget sama gorengan yang udah dibikin kayak sate-sate gitu ya. Ini ada kayak dimsum gitu yang digoreng, terus juga ada sate ayam. Kebetulan kakak Caca gak suka sama udonnya, aku udah coba suapin
nganterin dia ya. Jadi nanti kita cari makanan yang lain. Lanjut, ini aku nganterin kakak Caca main. Biasalah ya, kalau anak-anak udah ke mall pasti wajib main ke playground. Oh iya, balik masalah anak yang mau masuk SD. Emang setiap daerah apakah sama gitu ya? Maksudnya mau masuk SD itu wajib ada tesnya ya? Boleh dong komen bunda-bunda di rumah, di daerah kalian gimana sih prosesnya kalau mau masuk SD? Apa bener ada tes-tesnya, tes baca tulis begitu, atau ada tes-tes yang lain? Ditunggu ya komennya. Kok kayaknya baru SD tapi pelajarannya tuh kayak udah berat banget ya. Tadi aku juga mampir nih ke Sosiola, aku beli beberapa skincare yang baru pertama kali aku coba ya. Tapi ini aku baru pertama kali coba, jadi aku belum bisa rekomendasiin ke kalian. Nah ini dia beberapa sekolah yang buka stand ya di pameran ini. Ini ada SD dari Lentera Hati, ada yang dari Abata, terus ada yang dari Wildan juga. Aku kumpulin semua brosur-brosur sekolahnya ya untuk jadi bahan pertimbangan. Nah kalau Abata ini biaya pendaftaran di awal itu sekitar 200.000. Terus ada sekolah lain juga namanya Al Wildan. Ini untuk sekolahnya bayar formulir itu 1 juta, uang pangkal masuk 15 juta, SPP-nya sekitar 750.000. Dan ya lumayan ya harganya. Itu di luar biaya-biaya yang lain ya. Maksudnya belum termasuk biaya-biaya ekskul dan tambahan-tambahan lainnya deh. Oke, aku udah selesai ya ngumpulin semua info-info terkait sekolah-sekolahan ini. Tapi nanti kayaknya aku bakalan cari lagi yang lain ya. Kali aja ada yang cocok, karena kan gak semua sekolahan tadi buka stand ya di mall. Malamnya hari hujan lumayan ya, agak deres gitu. Dan kita mampir lagi untuk beli sate Madura. Padahal tadi udah makan ya, makan udon. Tapi tetap aja deh perut ini ya bawaannya lapar mulu. Ini aja kegiatan aku hari ini. Makasih ya buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.